selamat datang di Forever yang Openingnya masih sama kayak episode 1 ya. balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Sama aku, Galuhku, Dela. Kamu bilang di episode 1. Oh iya. Iya, perkenalanku kalau awal-awal Berasa ASMR gitu ya. Kocak. Iya, karena saking excitednya di episode 1 sampai akhirnya kita lupa memperkenalkan diri. Tapi paling enggak di episode kedua ini udah ada gambaran ya siapa nama dari suara tiap-tiap orangnya yang ngomong. Setidaknya kalau mau ngehujat udah tahu namanya gitu ya. Seenggaknya alto siapa? kalau Melengking siapa? Iya, yang suaranya melengking pasti saya. Yang suaranya alto, nggak ada cewek-ceweknya, aku jelas. Nabila. Jadi hari ini kita mau bahas tentang putih abu-abu nih. Nah mungkin buat kebanyakan orang atau kebanyakan anak-anak di luar sana merasa bahwa SMA adalah masa-masa terindah mereka karena bisa dibilang kan kayak umur 17 tahun kalian kan dihabisin di SMA. Banyak hal untuk pertama kalinya. Iya, betul. Habis itu punya friendship yang benar-benar goals banget gitu, kemana-mana sama temen gitu kan. Nano-nano lah pokoknya. Iya gitu, dan banyak orang merasakan itu gitu loh, tapi ada beberapa orang yang nggak merasakan seperti itu ternyata Dan salah satunya adalah saya. banyak sih dari kita bertiga, cuma satu doang tuh yang ngerasain SMA punya umur yang indah. Kayaknya yang bahagia 3 dari wanita di sini cuma satu yang bahagia waktu SMA. Ya, mungkin kita cerita ke bahagia dulu. Tapi kalau masa SMA mu menyenangkan kan Del? Menyenangkan sih, normal-normal aja, nggak yang gimana-gimana. Ngapain aja Del? Ngapain aja? Apa yang mau diambil dari aku? Lurus-lurus aja sih sebenarnya. Lurus. Nggak, maksudnya kamu punya, kalau beberapa dari teman aku yang aku kenal itu kan mereka itu punya cerita masa-masa SMA yang benar-benar kayak deket banget sama teman-teman SMA-nya, dan sampai sekarang itu mereka masih punya ikatan yang sedekat itu gitu. Dan dia itu kayak merasa pertemanan di SMA itu ya benar-benar temenan sampai banget. sekarang. Iya. Kamu Banyak ada sih. kayak gitu nggak? Aku ada 2 geng. Iya. Itu gengnya berdua jalan-jalan. Maksudnya Jalan ada dua-duanya. jalan Sampai dua-duanya sekarang. atau ada masanya? Jalan dua-duanya sampai sekarang. Tapi waktu SMA jalan Waktu dua-duanya SMA, juga. Iya. Oh wow. Berasa kayak rebutan Keren gitu. sih. Kalau misalnya janjiannya apa sih kayak tumpang tindih gitu, pasti bingung deh. Jadi kayak pasti ada yang merasa diasingkan. Kadang-kadang kan gitu ya, masa-masa SMA, masa-masa yang Baper. Dia ini ya 2 geng jalan ya. Kalau aku dulu antara pacar sama geng. maklum jomblo forever kayak Biasa ya, kayak dilema anak SMA gitu. Iya, jadi mainnya sama teman-teman aja. sudah mulai perbucinan aku dulu. Lanjut Del. Dulu tuh aku sebenarnya nggak langsung senang-senang sih. Dulu tuh waktu awal-awal pindah ke Malang, dari TK sampai SMP tuh aku di Jember. Terus waktu SMA harus pindah ke Malang itu adaptasinya ya lumayan sih. Soalnya kan sendirian, nggak ada temen. Terus aku nggak bisa bahasa Jawa. Padahal dari Jember. Kan Jember bukan orang Jawa ya. Terus kamu bahasa Indonesia, cuman Bahasa logatnya Indonesia. Jember. Nggak ada logatnya. Logat Jember juga nggak kayak gitu. Aku juga nggak tahu aku tuh logat mana. Jadi tuh kayak kalau misalnya diajak ngomong bahasa Jawa, pasti aku jawabnya pakai bahasa Indonesia. Itu kayak aneh gitu ngeliatnya. Terus akhirnya temanku sebangku tuh dia medoknya tuh medok banget. Terus dari mana? Dari Malang, daerah Comboran, Gadang. Nah dulu kalau ngomong gadang itu kudu gadang. Apa? Gadang. Gadang. Enggak dibully gimana? Gadang-gadang. Enggak, masalahnya tuh Gadang. Di pasti gadang-gadang. ada kader-kader lenje gitu loh. Jadi kayak itu yang aneh. Lenje apa? Lenje itu kayak Kemayu. Kemayu. Oke. Iya, aku sampai kalau perkenalkan nama saya adalah Mas Ayu Faradisa, biasa dipanggil Dela. Guruku tuh, Endel, namanya Adela. Panggil Endela aja gitu tuh, aku dipanggil Endela sama guru olahraga. Endela gitu. Jadi anak kayak kebawa ikut ngebully aku gara-gara aku pakai bahasa Indonesia. Apa namanya? Caramu buat ngadepin itu lama nggak? Sebenarnya aku biasa aja sih, lama-lama Biasa kan ya capek ya. Pasti dia ngomong sama aku pasti beda loh, gitu dibikin-bikin. Akhirnya aku minta ajarin teman sebangkuku tuh. Belajar Ajarin akhirnya. gimana caranya aku medok pakai banget kayak kamu. Dulu tuh
ada dua kata yang bener-bener keinget sampai kelas 3. Daging sama jijik. Daging. Aku tuh ditanyain apa ya? Masalah Daging. itu loh daging ya daging yang dimasukin ke tempat terus satunya ditutup rasa tutup rapat terus terbuka. Nah aku jelasin itu tapi aku kayak daging udah ketawa satu kelas. Cuma kata-kata Daging. Iya daging. Terus sama satu lagi tuh jijik. Kan dulu tuh temanku tuh sukanya ngasih apa sih? Dia waktu tuh kecelakaan terus luka kan kakinya. Itu dikasihin ke aku gitu. Terus aku jijik gitu kan. Terus aku jijiknya itu katanya Nana tuh aneh. Jijik. Enggak bukan jijik. Tapi kalau aku jadi mereka nggak ngomong jijik sih. Hei gila, aku gitu sih. Iya itu tuh mereka. Iya. Kalian. dia kayak gitu ya itu sampai akhirnya sampai kelas 3 SMA nggak? Sampai kelas 3 SMA aku kan vocabku bahasa Jawa juga jelek. Terus pas SMA untungnya juga nggak ada bahasa Jawa kan jadi ya. Iya, nggak ya udah ada. kayak bebas gitu dari Aku bahasa bersyukur Jawa. juga SMA nggak ada bahasa Jawa. Saya di Jember aku cuma bisa aksara Jawa doang. Kalau misalnya kayak Tulisan ya. kalau Iya, aksara tulisan Jawa masih beda bisa. kan itu Iya. kan cuma kayak ngapalin Tapi kalau yang gitu. kerama inggil, kerama lala Itu mama aku tak tanyain juga nggak. Nah kan aku dari dulu tuh kalau SMS tuh jarang singkat kan. Itu zaman Asia 1 rupiah itu nggak sih? Enggak dong, Nggak kan tahu. SMA udah Oh iya Android. Gimana sih? kan Aduh. udah BlackBerry kan. Iya sih, Iya, awal tapi Android nggak semua, iya, tapi iya. nggak semua Udah gitu kan. Android sih. Terus kalau temanku SMS tuh udah pakai bahasa Jawa disingkat matilah aku. Dia nggak ngerti dia ngomong apa. Apa itu? Jadi aku terus tanya lagi, duh kamu tuh ngabisin pulsa aku tau gak sih? Ya udah ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja kalau saya ngomong biasa baru. Jadi tuh kayak kita kesulitan bahasa coba. Padahal sama-sama orang Indonesia. Iya, roaming banget masalah bahasa. Sama-sama Jawanya lagi. Kesulitan berbahasa. Padahal kalau misalnya ketemu gitu ya dia ngomong pakai bahasa Jawa, aku bisa, aku ngerti. Tapi ngomongnya nggak bisa. Tapi kita yang dari Malang ke Surabaya sempet culture shock juga ya. Ya sempat. Sempet lah. Tapi nggak lama, paling kayak cuman ya paling seminggu. Iya, seminggu 2 minggu sih. Kirain lagi berantem, penyakit. Emang gak saya orangnya. Cuman emang kayak ngomongnya itu kayak biasanya kan kita di do ya, dia di la. Ya, gitu. Tembakannya tuh tinggi, jeder gitu. Kita kayak nah kayak gitu. Mereka, hai. Aku pernah gitu juga. Jadi udah kebiasaan di Surabaya ngomongnya agak semi kasar gitu kan. Balik ke Malang ngomong sama teman SMA, cewek nggak boleh ngomong kayak gitu. Mampus sudah aku. Awalnya tuh teman-teman saya yang dari kota itu gitu, kayak astagfirullahaladzim, kamu jangan gitu, kamu perempuan. Nah, Lihat orang tunggu orang sebulan ngomongnya. lagi ternyata dia sudah mulai kasar. Dia sama kayak aku. Lihat orang ngomong, itu tuh kayak Risih, Heeh, gitu, kayak risih. risih gitu kan, rasanya kayak risih. kayak anak SD aku dulu waktu kuliah di Poltek. Kuliah di Surabaya baru beda. Langsung Apa itu? Itu sudah kata sisipan. kayak kata sayang. Kata sayang gitu. Kalau nggak ada itu nggak lengkap aja gitu rasanya. Kurang afdal. Model itu kayak satu kata tapi banyak makna gitu loh. Iya. Ada yang pernah tanya gini, kalau misalnya aku ngumpat tapi niatku nggak marah, dosa apa enggak? Waduh. Yang jadi pencatat amal bukan saya. Iya juga. Gitu loh. Kok dia tuh kayak gitu ya? Makanya Masa-masa aku SMA yang menyenangkan apa ya? Main sih tuh, kan lagi main. Lagi. Doyan main emang, suka keluyuran. Aku termasuk anak yang punya masa SMA yang aku melakukan hal-hal yang sedikit monoton aja menurut aku, kayak belajar. Kalau misalkan aku capek aku ke mall, kalau misalkan aku harus belajar ya aku les. Udah gitu aja, nggak ada yang kayak misalkan keluar kemana sama temen habisin waktu, kayak misalkan pajama party yang anak-anak lakuin di akhir-akhir ini tuh aku gak pernah ngelakuin itu. Dan menurutku nih ya, masa-masa SMA aku itu adalah masa-masa yang membuat diriku merasa kecil. mulai insecure. Iya, udah mulai tahu, kayak maksudnya secara tidak sadar itu akhirnya aku merasa diriku kecil karena perilaku orang-orang di sekitar. Kalau misalkan dibilang toksik nggak sih gitu? Ceritanya yang lengkap dulu. Oh iya. Jadi gini, SMA aku ini itu dominannya adalah anak-anak dari SMP aku. Bisa dibilang 30% dari anak-anak SMP ku itu tuh masuk ke SMA ini gitu. Iya. Jadi otomatis kan aku udah tahu nih orang-orangnya siapa gitu kan. Iya. Akhirnya
akhirnya masuklah itu di fase kelas 10 lah ya. Sama kayak anak-anak yang lain, aku masuk, teman-teman aku juga welcome sama aku, maksudnya masih baik-baik aja. Masih nggak ada kegiatan bully membuli yang menurutku itu melebihi batas. Akhirnya dari kelas 2 SMA, karena udah kelas 2 SMA kan udah penjurusan kan. Kalau di zaman kita tuh dulu baru kelas 2 kan. Kalau yang sekarang kan, kamu dari kelas 1. Aku sistemnya SKS di SMA. Udah. Oh gitu. Keren Oke. sih. Nah kalau di sekolah aku waktu itu masih pakai sistemnya kayak gitu. Jadi di kelas 1 itu kayak semuanya Umum dikasih dulu. Baru nanti kalau misalkan ada kecenderungan mana nih yang lebih bagus, baru nanti dimasukin ke IPA, IPS atau bahasa. Nah setelah kelas 2 itu kan otomatis temennya sama terus tuh selama 2 tahun sampai kelas 3. Nah di kelas itu tuh aku masih kenal sama beberapa orang yang ada di teman-teman SMP ku. Cuman nggak begitu dekat. Akhirnya kita semakin dekat di SMA itu. Kita berteman tapi nyatanya tuh apa ya, kayak pertemanan itu tuh membuat aku tiap hari tuh deg-degan. Ada senengnya tapi ada rasa khawatirnya gitu, karena sebagian dari teman-temanku itu umurnya udah dewasa, cuman pemikirannya tuh kayak masih anak TK gitu loh. Jadi kayak misalkan menghadapi sebuah masalah ya kekerasan jalannya, Oke. yang ngomel jalannya gitu. Ini ya tipikal, aduh aku boleh nggak sih bilang kayak gini, tipikal orang yang suka ngelabrak gitu. Ya, Soalnya pasti ada di satu sekolah itu pasti ada orang-orang yang suka menyelesaikan masalah dengan ngelabrak. Yes. Kayak gitu. Itu intinya cara dia menyelesaikan masalahnya itu ya menunjukkan kekuatannya dia gitu. Iya. Kayak Powernya misalkan, dia. Kayak misalkan dia diomongin di mana dia langsung nyaut gitu kan. Zaman-zaman kita dulu kan Facebook lagi wah-wahnya banget kan. Iya. Habis itu kalau misalkan si ini musuhnya si ini lagi bikin status ini kok kayak gini gitu, ini pasti buat aku gitu. Oh, wow. Aku harus bikin status yang lebih wah gitu ya, maksudnya aku harus mempermalukan dia di sosial media. Jadi sebelum Instagram di Facebook udah kayak gitu ya. Yes, karena dia udah malu-maluin aku di Facebook dan dilihat oleh banyak orang, teman-teman SMA aku. Otomatis aku harus apa sih, kayak savage gitu tuh loh, kayak aku harus membela diriku gitu. Aku harus lebih garang dari dia. Nah, padahal aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Dan menurutku, aku di antara orang-orang itu tuh punya pemikiran yang lebih dewasa gitu tuh loh. Jadi kayak misalkan ya udah, kalau misalkan ada orang yang mau ngomongin kamu ya udah gitu kan, itu pendapat mereka gitu. Kita Tapi nggak bisa kamu nyetir orang. Berani speak up nggak waktu itu? Enggak, karena aku minoritas. Jadi Daripada nggak ditemenin gitu nggak sih? iya. Oke. Kamu ngerti aku banget ya. Itu aku pernah lihat di film-film soalnya. Based on true story kayaknya filmnya. Dari berapa ya? Bertujuh atau berenam aku lupa. Karena memang aku merasa aku tidak sama dengan mereka. Akhirnya aku berusaha untuk menyamakan diriku sama mereka. Iya. Aku menjadi orang yang apa sih istilahnya, kalau orang yang berisik itu apa ya, orang yang berisik, tau gak, kayak di mana-mana berisik gitu tuh loh. Istilah berisiknya maksudnya kayak gimana? Kayak ngobrol kenceng banget gitu. iya heboh. Aku jadi orang terus jadi orang yang latah padahal aku nggak latah sebelumnya. Jadi kayak attention seeker. Jadi akhirnya itu mereka merubah aku yang sebenarnya aku gitu. Sebenarnya aku tuh nggak. Sebenarnya kamu itu kayak low-key aja jadi orang. Nah, aku tuh nggak butuh itu untuk pengakuan gitu. Tapi karena teman-temanku butuh pengakuan, akhirnya aku merasa ingin diakui juga. Biar diterima. Iya. Nah, ternyata aku nggak sadar bahwa itu nggak baik. Padahal saat SMA itu aku juga punya pergaulan yang lain gitu. Dalam satu SMA itu aku punya sekitar mungkin 2-3 geng gitu kan. Nah, di 2-3 geng ini aku merasa aku menjadi orang yang lain. Kayak aku merasa kayak, kok kalau misalkan aku sama orang yang ini aku ngerasa beda ya, kok sama orang yang ini aku ngerasa aku kayak gini ya gitu. Jadi akhirnya aku membandingkan nih, namanya juga anak SMA, pemikirannya juga masih belum sedewasa sekarang. Guru BK dulu juga bukan menjadi penengah ya, tapi akhirnya malah kayak ngadu gitu tuh loh. Jadi kayak misalkan dulu guru BK bisa apa sih guys, kayak misalkan kamu punya masalah nih, Aku tanya deh, emang dulu itu guru BK basicnya konseling ya? Atau enggak? Nah, itu yang mau aku ceritain. Jadi kayak misalkan aku nih punya masalah, aku punya masalah. Harusnya dia guru BK, kok dia sih? Harusnya beliau guru BK nih, orang yang memang dikhususkan untuk konseling kita, itu kan fokusnya ke emosi kita, mencerna emosi kita di masa-masa yang memang
kita masih belum ngerti emosi kita nih gitu, harusnya kan membantu. Nah yang terjadi di SMA aku itu adalah saat misal aku punya masalah, itu tuh harus disebar dulu ke satu sekolah. Kok gitu? Iya, jadi kayak misalkan dulu aku ada Kamu ada sempat kayak gitu, Gal? bukan sih, temanku. Oke. Jadi kayak ada masalah gitu. Jadi temanku ini ada masalah, akhirnya dia itu kabur dari rumah. Oh. Nah harusnya sebagai guru BK yang baik itu kan harusnya ya di close aja gitu Iya, kan, soalnya di close aja gitu. gimana sih? Nah, Itu aib gitu nggak sih? Iya, mungkin yang perlu orang tahu adalah cuman wali kelasnya, dia es guru BK, mungkin atau orang tuanya sama teman-teman sekelasnya atau bahkan Teman dekatnya aja. nah, teman dekatnya aja. Itu enggak. Jadi kayak semua orang yang pernah deket sama dia satu kelas tahu, yang otomatis teman-teman satu kelas itu kan enggak semuanya suka menutup omongan dia Ya, hanya di dia. paham kan? lah, paham. Otomatis dia juga pasti akan cerita sama orang lain, sama teman-teman di kelas yang lain. Iya, Akhirnya kan nyebar kan ceritanya. Nah, itu tuh yang akhirnya ngebuat temanku ini pas saat dia datang ke sekolah jadi kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa pressure gitu loh. Iya. Karena kamu tuh udah ngebohin satu sekolah gitu. Kamu kemana aja? Kayak kamu Kayak tuh gitu. kemana aja, kamu tuh udah ngebohin satu sekolah. Kayak apa sih sebenarnya masalahnya, dan akhirnya banyak orang yang akhirnya kepo ke dia, padahal dia nggak harus menjelaskan apa yang terjadi sama dia Itu ke orang lain ini sih. gitu. Bisa bikin penyakit loh itu. Bisa jadi penyakit kan, bisa jadi kayak dia males akhirnya ketemu sama orang, dia Iya. akhirnya menutup diri kan, kasihan gitu. Sesepele hal-hal yang kayak misalkan nih, jadi aku dulu itu pernah punya masalah gitu kan sama salah satu game ini gitu. Ya namanya dia powerful ya, aku juga nggak sepowerful dia gitu. Jadi kayak akhirnya perang media sosial itu terjadi sama aku gitu. Kamu yang diserang. Iya, jadi perang sosial media itu terjadi sama aku, dan akhirnya aku merasa kayak kok apa yang aku lakuin, suatu hal kecil yang aku lakuin itu bisa Jadi gede. bisa jadi gede, padahal itu hal yang amat sangat sepele. Dan mungkin kamu juga nggak sengaja atau nggak sadar malah ngelakuinnya. Iya, namanya Aku manusia pernah, juga kan aku pernah salah itu. gitu juga. Iya, tempatnya manusia ya salah gitu kan. Iya. Daripada kamu bikin status sosial media, kamu kan bisa bilang gitu loh, kayak kamu kan punya handphone gitu. Kenapa sih nggak ngomong langsung? Ada teknologi namanya private message. Iya, langsung kadang-kadang ada kalanya satu hari gitu dia ngediemin siapa gitu, kayak nggak ngomong seharian tanpa dia tahu apa salah kita gitu loh. Iya, Kayak, iya. ini toksik banget. Aku baru sadar saat aku lulus SMA. Setelah aku lepas dari itu. Iya. Jadi kayak berarti selama ini aku ada di pergaulan atau di pertemanan yang toksik ya. Cuman iya. akunya yang menutup mata gitu. Aku nggak tahu dan nggak paham bahwa apa yang teman-temanku lakuin ini adalah hal-hal yang memang Harusnya nggak dilakuin. kayak intinya jatuhnya lebih mengintimidasi orang lain gitu loh. Iya, iya. Karena pengen diakuin aja gitu. Padahal ya buat apa kamu ngakuin diri kamu ke orang lain gitu. Pengakuan diri kan ya cuman ke kamu aja, ke diri kamu sendiri. Kalau gitu. kayak gitu apa ya istilahnya? Sebenarnya penerimaan yang paling penting adalah penerimaan dirimu terhadap dirimu sendiri ya, kayak gitu. Kamu nggak perlu berat jadinya. Oh Berat iya benar. Iya ya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa tiba-tiba Aduh. topiknya tuh berat banget. Kalau ngomongin hal-hal sedih gini wes. Iya, ya gitu sih. Dan akhirnya teman-teman SMA aku sekarang, bukannya aku membenci mereka, bukannya aku nggak mau sapa-sapaan sama mereka, cuman lebih baik aku bijaksana aja sendiri sama diriku sendiri. Aku nggak mau mengulangi hal-hal yang aku ulangi dan aku rasakan di SMA. Buat pelajaran gitu Iya, aja. aku cuman mau berteman dengan orang-orang yang mau menerima aku aja. Dan kalau misalkan ditanya siapa teman SMA aku sampai saat ini, dari segitu banyak teman SMA aku yang sampai sekarang setia selalu ada sama aku, itu cuma satu orang. Iya. Padahal aku dulu itu temanku banyak banget. Wah. Kayak aku tuh terkenal banget karena gengku kayak gitu. Tapi in the end of the day cuman satu orang doang yang bertahan sama aku. Ini sih aku dulu tuh sempat mikir kan, kok semakin gede temanku semakin sedikit ya, atau karena akunya aja yang nggak bisa jaga pertemanan gitu. Soalnya aku tipikal orang yang susah dalam arti Lebih nge-build komunikasinya ya. iya, itu maksudku kayak gitu. Kalian pernah ikut ekstrakurikuler apa di SMA? Pasti dong, pasti itu syarat kelulusan. Aku nggak mungkin kalian ini nggak Aku ikut. teater sama tari.
Oh wow, dari dulu dia sudah Iya, mengekspresikan diri gitu. Ekspresi. Itu tahu aku tuh dulu waktu kelas 10 Bolos ya lu. malu kalau ngomong Kenapa? di kimia. Wow, sama. Tapi aku lihat teman-temanku kan itu kayak Gila teman-teman apa sih banget, ininya? coy. Aku baru tahu loh. Apa sih namanya itu pelatihannya itu tiap hari Sabtu pulang Oh, sekolah. ini latihannya. Kayak belajarnya itu anak-anak itu tuh hari Sabtu pulang Ekstrakurikuler kalian mikir ya. Bukan Sebenarnya ekstrakurikuler sih itu. Ini sih pertama, Ini kan kayak aku mager yang outdoor. Aku milih Aku indoor. ikut basket sih tapi nggak lama. Ya itu juga nggak lama sih sebenarnya. Enggak, maksudnya kalian milih kan itu. Iya, milih. Oh, kalau kamu orang dipilih. pilihan berarti. Nggak orang pilihan juga sih guys. Mohon maaf. Nggak cerdas itu juga ya. Oh, berarti dia diseret kalau Aku gitu. sembunyi itu loh Del. Iya tapi aku lebih berat main waktu itu gara-gara Sabtu pulang sekolah tuh kan pas Iya, mak. jamnya anak-anak Iya. main gitu. Aku lihat temanku kan belum naik angkot ya, masih naik angkot ya pulang tuh ya. Mereka tuh kumpul bareng-bareng terus naik angkot tuh ke mall atau marung kemana gitu. Terus aku tuh lagi belajar. Mereka tuh nggak ini. Nggak adil. Jam ekskulnya nggak disamain. Enggak. Oh, kalau sekolahku disamain. Iya. Kalau Jadi- SMP ku gitu sih. Jadi kayak udah nggak ada iri-irian gitu loh. Jadinya jadi kayak pokoknya hari jam pelajaran pertama kedua kalau aku. Jadi misal pulang sekolah nih hari Sabtu, selesai pelajaran jam 10, setengah 11, itu nanti ekskul sampai jam 1-an. Nah itu baru habis itu free kayak gitu. Oh, itu biasanya Mau hari dilanjutin Jumat deh. ekstranya atau enggak Iya. terserah ya. Biasanya hari Jumat, cuma kalau yang kayak kelas-kelas olim-olim gitu tuh Sabtu. Nah, aku tuh kayak merasa teman-temanku tuh kan belajarnya di lab. Biar depan itu udah pintu keluar sekolah gitu kan. Oh, udah ngawe gitu. Ayo keluar lah. Terus teman-temanku tuh suka rese ngelewatin dia. Aku main dulu ya kayak gitu. Kan tai ya gitu. Karena kan jadi kayak aduh aku tuh pengen. Aku tuh pengen kayak dipaksa tidur siang ya. Iya benar. Kembali lagi ke episode 1. Ini sih kalau aku dulu tuh sebenarnya waktu awal-awal kelas 10 kan kayak ada demo ekskul itu loh yang di lapangan kan pasti. Awal-awal tuh aku kayak lihat pecinta alam. Nah, wah keren nih. Aku dari awal tuh udah gitu. Izinlah aku ke orang tuaku. Saat itu ya. Orang tuaku kebetulan masih posesif. Masih posesif kan. Ya udahlah, nggak boleh pecinta alam, aku nyari ekskul yang lain. Apa nih yang nggak bikin aku sengsara lah. Pokoknya aku mikirnya dulu tuh. Salam sengsara ya. Tapi tuh ada, aku mikir funnya sih. Iya sih, naik-naik manjat gedung Iya, itu kan iya. latihan di sekolah. Iya, pokoknya adrenalin gitu kan. Habis itu karena nggak boleh, terus aku milih yang indoor, yang kalau bisa aku nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, ternyata kamu memilih untuk berpikir ya. Nah, sebelumnya tuh ekskul olimpiade itu bukan ekskul sih, tapi nggak ngerti dia adain aja sama grupku waktu itu. Terus akhirnya waktu peralihan kelas 10 sama kelas 11, kok kayaknya aku suka nih pelajaran fisika waktu itu. Nah, kebetulan si Apa nih, lensa? fisika enggak mekanika kuantum bukan mekanika fluida, mekanika klasik. Pantas ngambil teknik kimia. Habis itu Mixing lagi. padahal aku juga nggak seberapa berbakat gitu loh. Sejak saat itu dibentuklah olim entah itu biologi, fisika, kimia, terus banyak lah Yang kan. tujuannya untuk Buat kompetisi sebenarnya. Oh. Tapi ternyata aku salah memilih pilihan itu. Jadi Beda gitu pelajaran. waktu ekskulnya mungkin bareng-bareng ya sama yang lain. Cuman nggak enaknya kalau waktu ada kompetisi, deket-deket kompetisi. Itu tiap hari kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah inget ya, itu tiap hari. Kalau yang lain anak-anak itu masuk sekolah jam 7, jam pertama kan. Aku jam ke nolnya itu aku olim. Jadi aku jam 6 pagi udah start mikir di sekolah. di saat masih nge-fly ya kan. Nge-fly banget aku. Pakai nyawa nyawa. Kamu harus kayak Itu aku nge-fly Di meja makan nungguin sarapan jadi. kayak banget tuh. Yes, aku pasti nonton SpongeBob. Itu aku nge-fly banget. Yang repot akhirnya siapa? Mamaku. Jadi Kayak harus bangun lebih pagi nggak sih? iya, Yang akhirnya yang jadi beban pikiran tuh kan mamaku ya, ngebangunin pagi, apalagi anaknya kayak aku gitu. Ini nggak langsung bangun. Iya, Sendiri ya. astaga, Kasian ya. kasihan gitu loh. Akhirnya kan jam berangkatku sama adikku beda, jadi kayak nganterin aku dulu nih, baru nganterin adikku, dan itu pun aku sarapan di mobil.
Dan kalau pagi tuh aku ini ya, mohon maaf, buang aja dulu biasanya. Itu tuh aku nggak pernah sempet, Sehat ya. nggak pernah sempet gara-gara itu. Masuk jam ke 0, aku mikir nih, habis itu Kok belut bokeh. Disuruh mikir gimana sih? belum guys, Pagi-pagi malam dingin lagi. iya, aku paling mules tuh waktu dingin. Iya sih, iya benar. Habis itu langsung lanjut pelajaran jam pertama, bisa ditandain wis pokoknya kalau jam 7:30 pagi aku ke kamar mandi itu pasti aku buang hajat. Serius. Tapi setelah jam 0 kan? Iya, setelah jam ke 0. Udah masuk sekolah tuh jam 8. Iya. Masuknya bukan jam setengah Jam 7. jam 7 Jam 7 pas. kurang kalau Jam aku. 7 kurang deh. Kalau Malang biasanya Aku jam 7. iya pas. Iya. Tergantung sih, ada yang jam 7, ada yang jam 7 Lain kurang. sama. Jadi itu aja sih yang bisa kita ceritain tentang masa-masa SMA kita. Ini adalah salah satu gambaran bahwa nggak selamanya masa-masa SMA itu menjadi masa-masa yang unforgettable gitu loh buat kalian. Sebenarnya tetap nggak terlupakan iya, sih. tetap nggak terlupakan. Cuman Cuman memorinya itu nah ya gitu. Kesannya beda aja. Kesannya buat kalian yang mungkin ngerasain hal yang sama saat ini dan masih SMA, Nikmatin tahu, aja sih masa muda kalian selagi bisa. Kayaknya lebih apa ya? Salurkan energi kalian ke hal-hal positif aja sih. intinya nikmati masa muda kalian, apapun yang kalian pilih semoga menjadi pilihan yang baik buat kalian. Kalau misalkan kalian berada di relationship yang toksik, berusaha untuk coba kenali diri kamu sendiri sih, apa yang kamu butuhkan saat ini. Iya, betul sekali. Temukan teman-teman yang memang nyaman buat kalian. Kalaupun memang masalah Mengeksplor hal-hal Ya. baru dengan kegiatan-kegiatan positif. jangan sampai gitu. berhenti di situ aja gitu. Kayak explore aja diri kalian gitu. ini berlaku buat kita juga. Ya, jelas. Jadi sampai umur kalian berapapun, kalian harus tetap terus bertanya dalam diri kalian dan terus mengupgrade diri. Buat kalian yang punya masa SMA nggak seindah teman-teman yang lain, kalian nggak Don't worry, sendirian. guys. Nah, Kalian bisa menemukan di fase berikutnya kok. Soalnya fase kita lebih indah di fase berikutnya. fase perkuliahan lebih indah. Oke. Untuk episode kali ini segitu aja. Kita tutup ya. Bye.